Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tanjung Palah dari Lokal B PGMI 2018, jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, yang diampu oleh Ibu Dosen Musyarafah Sulaiman Kurdi, MPD. Saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Media Poster terhadap hasil belajar siswa dalam pembelajaran Al-Quran Hadis di kelas 2 Min 8 Hulu Sungai Tengah. Yang pertama, latar belakang masalah. Salah satu faktor untuk mencapai keberhasilan proses belajar mengajar adalah menggunakan media pembelajaran yang digunakan oleh guru. Nah, sering terjadi di proses selama ini pembelajaran berlangsung hanya diarahkan kepada proses mendengarkan, menerima, dan menghafalkan informasi yang disajikan oleh guru atau pendidik. Oleh karena itu, maka terjadilah atau dampaknya siswa bersifat pasif dalam proses pembelajaran. Saya memilih judul penelitian ini karena penggunaan media poster pada mata pelajaran Al-Quran Hadis sering digunakan, namun tidak memperhatikan aspek efektivitas serta hasil belajar siswa. Selanjutnya, rumusan masalah. Menimbang dari latar belakang masalah serta alasan saya memilih judul, maka saya dapat mengangkat rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana hasil belajar siswa pada pembelajaran Al-Quran Hadis dengan menggunakan media poster di kelas 2 Min 8 Sungai Tengah. Dan yang kedua, apakah ada pengaruh media poster terhadap hasil belajar siswa dalam pembelajaran Al-Quran Hadis di kelas 2 Min 8 Sungai Tengah. Selanjutnya, masuk ke landasan teori. Menurut Gerlach dan Eli, media pembelajaran adalah materi, manusia, atau kejadian yang membangun kondisi yang membuat siswa mampu memperoleh pengetahuan, keterampilan, atau sikap. Kemudian, menurut Erni Susilawati, poster merupakan gabungan antara gambar dan tulisan dalam satu bidang yang memberikan informasi tentang satu atau dua ide pokok. Poster hendaknya dibuat dengan gambar dekoratif dan huruf yang jelas atau menarik. Kemudian, menurut Sudjana, hasil belajar siswa pada hakikatnya adalah perubahan tingkah laku sebagai hasil belajar dalam pengertian kognitif, afektif, dan juga psikomotorik. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan atau field research, yang mana penelitian lapangan merupakan penelitian yang langsung terjun ke lapangan atau ke lokasi yang ingin diteliti. Kenapa saya menggunakan jenis penelitian lapangan? Karena saya ingin mengetahui atau memperoleh informasi terkait mengenai pelaksanaan pembelajaran Al-Quran Hadis kelas 2 di Min 8 Sungai Tengah. Dan juga saya ingin mengetahui adanya pengaruh penggunaan media poster terhadap hasil belajar siswa, dan juga saya ingin mengetahui adanya pengaruh penggunaan media poster terhadap hasil belajar dalam pembelajaran Al-Quran Hadis pada siswa kelas 2 di Min 8 Hulu Sungai Tengah, dan mengetahui hasil belajar pada pengaruh, dan ingin mengetahui adanya pengaruh penggunaan media poster terhadap hasil belajar siswa dalam pembelajaran Al-Quran Hadis pada siswa kelas 2 di Min 8 Hulu Sungai Tengah. Adapun subjek penelitian ini adalah guru mata pelajaran Al-Quran Hadis kelas 2 Min 8 Hulu Sungai Tengah, dan juga peserta didik kelas 2 di Min 8 Hulu Sungai Tengah. Seperti yang kita ketahui, data terbagi menjadi dua. Yang pertama ada data pokok, dan yang kedua ada data penunjang. Nah, adapun data pokok yang digali dalam penelitian ini yaitu yang pertama
data tentang pengaruh penggunaan media poster terhadap hasil belajar pada pembelajaran Al-Quran Hadis di kelas 2 min 8 lulus tengah. Dan yang kedua, data tentang hasil belajar peserta didik menggunakan media poster pada pembelajaran Al-Quran Hadis di kelas 2 min 8 lulus tengah di kelas eksperimen. Kemudian adapun data penunjang yang digali dalam penelitian ini, yang pertama, sejarah singkat berdirinya min 8 lulus tengah. Yang kedua, visi dan misi min 8 lulus tengah. Yang ketiga, keadaan sekolah, guru, karyawan, sarana dan prasarana sekolah, dan peserta didik di min 8 lulus tengah. Kemudian yang keempat, prestasi-prestasi yang ada di min 8 lulus tengah. Adapun teknik yang digunakan dalam penelitian ini, pertama ada angket atau tes, yang kedua observasi, yang ketiga wawancara, dan yang keempat dokumentasi. Nah, teknik tes dalam penelitian ini digunakan untuk mengukur pencapaian hasil belajar siswa. Untuk teknik tes ini berupa tes objektif. Untuk mengukur kemampuan awal adalah menggunakan pretest, dan untuk mengetahui kemampuan akhir menggunakan post-test. Soal yang akan diberikan untuk kedua kelas adalah sama. Bentuk tes yang digunakan nantinya akan ada 10 soal, dan tes akhir akan diberikan 10 soal menjodohkan. Nah, nantinya hasil data dari tes inilah yang akan mempengaruhi pengukuran keberhasilan dan juga untuk menarik kesimpulan pada akhir penelitian. Selanjutnya, observasi. Observasi adalah suatu proses pengamatan secara langsung terhadap suatu objek yang akan diteliti. Dalam hal ini, pengamatan secara langsung terhadap berbagai kejadian atau situasi yang nyata di dalam kelas, sehingga setelah melakukan observasi ini didapatkan hasil berupa gambaran, catatan, atau secara utuh peristiwa dalam situasi yang berkaitan dengan penelitian. Selanjutnya, wawancara. Jenis wawancara yang dilakukan oleh saya adalah wawancara terpimpin, yang mana saya telah menyusun pertanyaan yang ingin diajukan dan bertujuan untuk mengiringi penjawab pada informasi-informasi yang diperlukan saja. Nah, upaya dalam wawancara ini dilakukan untuk mengetahui informasi yang ingin didapatkan, seperti mewawancarai kepala sekolah dan guru kelas. Selanjutnya, wawancara. Jenis wawancara yang dilakukan oleh saya adalah wawancara terpimpin, yang mana saya telah menyusun pertanyaan yang ingin diajukan dan bertujuan untuk mengiringi penjawab pada informasi-informasi yang diperlukan saja. Nah, upaya dalam wawancara ini dilakukan untuk mengetahui informasi yang ingin didapatkan, seperti mewawancarai kepala sekolah dan guru kelas. Selanjutnya, dokumentasi. Adapun yang saya dokumentasikan pada penelitian ini yaitu yang pertama, dokumen tentang profil min 8 lulus tengah. Yang kedua, dokumen tentang kepemimpinan kepala min 8 lulus tengah. Kemudian yang ketiga, ada dokumen tentang sarana dan prasarana. Kemudian yang ketiga, ada dokumen tentang sarana dan prasarana yang dimiliki min 8 lulus tengah. Yang keempat, dokumen tentang keadaan dan jumlah tenaga pengajar yang dimiliki min 8 lulus tengah. Yang kelima, dokumen tentang jumlah peserta didik di min 8 lulus tengah. Kemudian yang keenam, ada dokumen tentang prestasi belajar peserta didik yang ada di min 8 lulus tengah. Demikian presentasi proposal penelitian saya. Apabila terdapat banyak kesalahan,
Mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.